Padang pasir itu lengang, menyisakan kepul debu tinggi. Tidak ada lagi suara pukulan berdentum. Apakah kita sudah menang? Sally bertanya cemas. Aku tidak tahu. Aku ikut menatap tegang pertarungan di depan kami. Tubuh bercahaya Batozar mengambang beberapa meter di udara, persis di atas tubuh si tanpa mahkota yang melesak dan terkubur dalam-dalam. Apa si tanpa mahkota sudah gugur? Belum. Tepatnya, kami benar-benar keliru jika menyangka hanya itu kekuatan si tanpa mahkota. Lihatlah, saat Batozar masih mengambang di atas gundukan pasir tempat si tanpa mahkota terkubur, hamparan pasir radius ratusan meter terlihat bergetar, bergerak laksana diaduk-aduk. Kami seperti menginjak air. Ada kekuatan besar yang menggerakkannya. Dan saat kami masih tercengang, menebak apa yang sedang terjadi, tubuh si tanpa mahkota melesat keluar dari dalam pasir, diiringi oleh miliaran butir pasir yang juga terbang ke udara. Teknik kinetik. Ali berseru. Dia bisa menggunakan teknik itu. Sally berseru tertahan. Jelas sekali si tanpa mahkota menguasainya. Itulah kenapa dia bisa menangkap benda terbang yang kami tumpangi. Dia menguasai teknik bertarung multiklan. Dan kali ini, dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya. Terima ini, wahai si bukan siapa-siapa. Si tanpa mahkota mengangkat tangannya ke udara, persis tangan itu terangkat, miliaran butir pasir itu berubah menjadi tornado setinggi 600 meter, berputar-putar, hitam pekat mengerikan. Aku memicingkan mata, kepul debu ada di mana-mana. Sally menutup wajahnya. Ali beringsut mundur, menarik tubuhku dan Sally menjauh dari pusat pertarungan. Batozar bergegas membuat tameng transparan. Tangan si tanpa mahkota teracung. Pucuk tornado bergerak menekuk ke bawah, lantas tornado pasir dengan kekuatan masif itu menghantam Batozar. Kuat sekali serangan tersebut, tameng Batozar hancur lebur, tubuhnya terpelanting bersama butiran pasir tornado yang luruh ke bawah. Splash, splash, si tanpa mahkota telah muncul di depan Batozar. Tidak memberi ampun. Awas! Aku berseru. Boom! Sia-sia, meskipun Batozar sempat mendengar peringatanku, dia jelas tidak sempat membuat tameng transparan, pukulan itu telak menghantam tubuhnya. Formasi makhluk cahaya terpelanting 5 meter, tersungkur. Splash, splash, si tanpa mahkota melesat mengejarnya, menyerang bertubi-tubi. Boom! Boom! Batozar terbanting berkali-kali. Berdua mengirim pukulan berdentum. Boom! Dasar pengecut. Berani-beraninya kalian menyerang dari belakang. Si tanpa mahkota berteriak marah, pukulan kami mudah saja dia hindari, dia marah karena itu membuatnya terhenti menyerang Batozar. Oh ya, pengecut. Lantas apa istilah untuk orang yang 2 kali diam-diam menyerang benda terbang dari belakang? Itu bukan pengecut. Ali balas berteriak. Splash, splash, si tanpa mahkota mengejar kami, wajahnya mengeras karena jengkel. Aku segera menarik tubuh Ali lari. Kami harus menghindar. Kalah cepat, teknik teleportasi si tanpa mahkota jauh lebih cepat. Splash, splash, tubuh bercahaya Batozar telah kembali, dia berusaha memotong gerakan si tanpa mahkota, mengirim pukulan berdentum. Demi melihat itu, si tanpa mahkota tidak menghindar, dia yang masih setengah jalan mendekati kami, meraung kencang, balas memukulkan tangannya, kekuatan penuh. Boom! 2 pukulan berdentum bertemu di udara. Kuat sekali. Sally yang jaraknya puluhan meter dari dentuman terdorong 2 langkah, jatuh terbanting di pasir. Aku dan Ali terpelanting jauh, terguling-guling. Tubuh kami dipenuhi pasir, lengang sejenak, menyisakan debu yang mengepul. Apa yang terjadi? Sally merangkak berdiri di seberang sana. Dari tempatku tersungkur, aku menahan nafas. Tubuh bercahaya Batozar terkapar di atas pasir. Sementara si tanpa mahkota mengambang 2 meter di atasnya. Kalian bukan tandinganku. Si tanpa mahkota berseru, menyeka pasir dari dahinya. Aku tahu apa itu formasi makhluk cahaya. Ribuan tahun lalu aku sudah mengetahuinya. Tapi aku tidak pernah tertarik melatihnya. Buat apa? Bukan karena aku tidak punya teman, Tuan Muda Ali. Melainkan petarung yang hebat tidak pernah menggantungkan kekuatannya kepada orang lain. Hanya petarung lemah yang membuat formasi tersebut. Aku tidak. Lihatlah, formasi kalian gagal total. Cahaya di tubuh Batozar berangsur-angsur redup. Batozar masih bisa bangkit berdiri, tapi dia tidak bisa lagi menandingi kekuatan si tanpa mahkota. Trik kami telah gagal. Kalian benar-benar serangga pengganggu yang menyebalkan. Aku memberikan kalian kesempatan baik-baik menyerahkan potongan tombak itu, tapi kalian justru memilih bertarung. Dasar bodoh. Kalian tidak akan menang.
Splas, splas, si tanpa mahkota muncul di depan Ali, yang masih terkapar di pasir. Dia kasar menarik ransel Ali, mengeduk dalamnya, menarik keluar potongan kedua. Dia menatap tajam Ali dengan mata birunya. Ali tersengal tidak menjawab. Rahasianya adalah kamu adalah keturunanku. Sally termangu di seberang sana. Ternyata Ali, kamu keturunanku di garis yang ke-21. Aku tahu itu saat kita satu kapal berpetualang di klan Komet. Aku bangga sekali mengetahui jika kamu bukan hanya mewarisi darah biru bangsawan keluarga kita, kamu juga jenius dan bisa mengenakan sarung tangan pengendali dari klan Aldebaran. Itu hebat sekali, Tuan Muda Ali. Tapi kamu keliru memilih sisi bertarung. Kamu bergabung dengan tim yang lemah. Kamu bergaul dengan orang-orang lemah. Jika kamu bergabung denganku, kamu akan menjadi jenderal perangku. Orang kuat kedua di seluruh dunia paralel. Tawaran terakhir dariku, Tuan Muda Ali, bergabunglah denganku, katakan di mana finale berada, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Aku akan mengajarimu teknik bertarung hebat, memberikan pengetahuan dan teknologi yang tidak pernah kamu ketahui. Ali menggeleng. Tidak mau. Jangan keras kepala Tuan Muda Ali. Atau aku akan menghabisi teman-temanmu. Cuy. Ali meludah, bersama bercak darah. Dia tidak sudi. Baiklah, itu pilihanmu. Aku menyesal ini harus berakhir begini. Aku akan menghabisi kalian semua, mulai dari keturunanku sendiri. Si tanpa mahkota mengangkat tangannya, dia bersiap mengirim pukulan mematikan. Sally berteriak panik. Aku bergegas hendak melakukan teleportasi, berusaha menyelamatkan Ali. Tapi ada yang bergerak lebih cepat. Balthazar telah melesat dengan sisa tenaga, splas, splas, dia membelah dirinya menjadi puluhan. Si tanpa mahkota berteriak jengkel, ini trik yang mudah saja dia atasi, mengirim pukulan berdentum, menghancurkan sosok-sosok itu. Tapi rencana Balthazar bukan menyerang dia, Balthazar sedang mengalihkan perhatian si tanpa mahkota, saat dia sibuk melayani sosok-sosok palsu, sosok Balthazar yang asli melesat menyambar tubuh Ali, Sally dan aku, lantas menuju tabung perak. Si tanpa mahkota berteriak marah melihatnya, mengira kami akan melarikan diri dengan tabung itu. Keliru, kami tidak akan lari dengan tabung perak. Setiba di dalam tabung, Balthazar langsung lompat ke dalam cermin besar yang ada di sana. Sally berseru ngeri, tubuhku kami akan menghantam diri dari padang pasir dengan melintasi cermin. Tubuh kami lenyap menyisakan kepulan debu dan pasir di sekitar tabung perak. Menyilaukan, aku memejamkan mata tidak tahan. Goncangan yang keras, terbanting ke sana kemari. Seperti melewati gumpalan benda tak terlihat, tubuh kami bergerak melintasi lorong berpindah. Perutku mual, kepalaku mulai pusing, ini bukan portal yang nyaman dilewati. Sally di sebelahku mencengkeram lenganku, Ali masih terkapar. Jangan banyak bergerak, anak-anak. Aku tahu, kami tidak boleh banyak bergerak. Portal cermin adalah lorong berpindah yang rapuh, berbeda dengan portal lain yang lebih stabil. Kita harus cepat. Balthazar mendongak, wajah seramnya terlihat cemas. Aku juga mendongak, mataku mulai terbiasa dengan cahaya terang, menatap sekeliling kami yang terlihat retak-retak. Apa yang terjadi? Aku bertanya. Pangeran galau itu mulai menyerang tabung perak. Cermin di dalamnya mulai retak. Sekali cerminnya hancur lebur, kita akan terjebak selamanya di portal ini. Itu benar, di padang pasir sana, si tanpa mahkota berteriak marah menghantam tabung perak dengan pukulan berdentum. Aku menelan ludah. Kalimat Balthazar terdengar menakutkan. Bagaimana jika cermin di sana terlanjur hancur lebih dulu sebelum kami tiba di cermin tujuan? Sedikit lagi. Balthazar menggeram. Retak-retak di sekitar kami mulai besar. 1-2 keping mulai berguguran. Lorong berpindah yang kami lewati mulai hancur. Ayolah, bertahan. Balthazar mengepalkan jemarinya. Aku menatap ngeri lorong berpindah yang mulai runtuh. Nafasku tersengal oleh suasana menegangkan. Di padang pasir sana, tabung perak akhirnya meledak terkena pukulan berdentum. Dalam gerakan lambat, cermin di dalamnya mulai hancur lebur. Pun di sekitar kami yang sedang melesat melintasi lorong. Bagai remah roti, dinding lorong berpindah berjatuhan. Aku memejamkan mata. Ting! Terdengar denting pelan. Persis saat semuanya runtuh, persis saat itu pula kami keluar dari portal itu, menembus cermin tujuan. Jatuh terbanting di lantai. Bergulingan. Kita dekat, sedetik saja kita lebih lama berada di dalam portal, kita akan terjebak di sana selama-lamanya. Balthazar menepuk-nepuk jubahnya dari debu pasir. Di mana kita sekarang?
Aku bertanya, bangkit berdiri. Aku segera tahu. Kami keluar di cermin besar yang terdapat di set syuting film Lady Opera.